Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman teman saya ya, adiknya teman saya yang mempunyai penyakit asam lambung, GERD, dan anxiety. Sebelumnya, tolong di subscribe, like, dan komen videonya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, saya akan mulai bercerita ya, teman-teman. Sebelumnya saya bertemu sama kakaknya yang sakit. Dia bercerita katanya, saya pernah lihat video teteh katanya. Terus kalau dilihat penyakitnya sepertinya sama kayak adik saya, dia bilang gitu. Terus dia cerita tuh katanya adik saya udah diobatin kemana-mana, udah ke dokter, udah beberapa dokter lah gitu, ke rumah sakit beda-beda. Pokoknya ya, pengennya adiknya sembuh kayak gitu, tapi selama 2 tahun katanya adiknya susah sembuhnya. Nah, karena dia nemu video saya, dan dia tuh kebetulan tempatnya nggak terlalu jauh sama rumah saya. Nah, dia tuh WA saya, karena saya cantumkan WA kan di deskripsi ya teman-teman. Kemudian tuh dia WA, kemudian saya, kakaknya yang sakit, kemudian adiknya yang sakit itu ketemu. Ya, dia sharing lah, ceritain tuh semuanya sama saya. Tapi kalau didengar-dengar dari ceritanya, dia tuh sepertinya meyakini bahwa penyakitnya itu bukan asam lambung. Walaupun dokter bilangnya asam lambung, tapi dia meyakininya bukan. Dia tuh meyakininya kayak seperti dia tuh kena santet, kena guna-guna begitu. Makanya katanya kalau udah pengen ke orang pinter, hari itu juga katanya harus berangkat dari orang pinter yang satu ke yang lainnya, terus aja begitu katanya. Sampai rumah habis katanya, dijual gitu, kayak motor gitu habis, mobil dia jual buat berobat selama 2 tahun itu. Ya pokoknya ke tempat-tempat orang pintar lah katanya gitu. Terus saya yakinin sama dia. Awalnya kan dia nggak percaya bahwa dia asam lambung, walaupun dokter udah nyatain lah, udah memeriksa gitu, itu tuh dia tuh cuman asam lambung karena mungkin ada anxiety-nya dia, jadi nggak percaya. Jadi dia lebih percaya ke orang-orang pintar itu, sampai dia katanya harus bawa kambing hitam katanya buat nyembuhin gitu. Mana jauh katanya tempatnya. Ternyata setelah pengobatan itu tetap saja dia nggak sembuh gitu. Habis gitu dia cari tempat yang lain gitu. Dia pokoknya dia tuh disuruh beli apa gitu ya, syarat apa gitu ya. Pokoknya otak dia udah kayak kedoktrin gitulah teman-teman, kayak dia tuh percaya banget sama hal-hal yang kayak gitu.
saya juga sih percaya emang ada hal-hal gaib gitu, tapi walaupun saya percaya hal-hal gaib kayak gitu, tapi saya lebih lebih ke yang realita aja ya. Kalau saya kemudian dia tuh ceritain semuanya, pokoknya mah dari awal sampai akhir dia tuh kemana-mana, sampai dia tuh pernah juga sih ke alternatif katanya yang di apa sih, kayak di totok apa gimana kayak gitulah. Nah, keyakinan dia tuh saya udah bener-bener kedoktrin ke hal-hal yang mistis gitu ya. Saya coba ini supaya dia tuh percaya bahwa itu cuman asam lambung doang, supaya dia tuh yakin bahwa penyakitnya itu bukan dari hal-hal yang gaib. Maksudnya susah memang meyakinkannya ya, tapi saya coba terus. Memang kayaknya tuh pas saya terangin, pas dia lihat video saya, kemudian dia tuh kayak sedikit mulai ada membuka hati atau pikiran dia untuk kesembuhan diri dia dengan 3P ya teman-teman ya. Yang dimaksudkan 3P itu pola makan, pola pikir, dan pola hidup, yang memang harus diterapkan oleh penderita asam lambung, GERD, dan anxiety. Nah, setelah pertama ketemu, walaupun dia agak seperti belum percaya, terus dia mungkin terus-terusan nonton video saya, kemudian dia tuh datang lagi beberapa hari kemudian, dia datang lagi, udah sharing lagi, dia nanya tuh caranya bagaimana. Dia tuh kayak seperti benar-benar terbuka pikirannya, soalnya kata dia benar katanya yang dirasain nama saya sama katanya seperti yang dirasain nama Teteh. Jadinya dia tuh mungkin ya, kalau sesama itu kan pasti merasakan ya, pasti tahu lah yang dirasa sesama penderita tuh kayak gimana, tahu lah. Beda lagi kalau kita bercerita sama orang yang belum pernah merasakan, jadi mungkin dibilangnya lebay kayak gitu. Dia juga bilang, katanya orang-orang sepertinya bilang saya itu tidak sakit, kata dia. Ya iya, kelihatannya si Mas tuh kata saya tuh ya masih bisa jalan, masih bisa makan, masih kayak orang sehat lah gitu. Cuman mungkin yang seperti orang-orang yang kena GERD kan banyak sensasinya, orang-orang nggak tahu. Kayaknya emang kelihatan sehat mungkin dia ya gitu. Dan kelihatannya juga begitu, dia tuh kayak sehat pokoknya. Beda kalau saya dulu memang bener-bener nggak bisa bangun ya, karena saya tuh diawali sama tipes juga awal mulanya itu. Tapi kalau yang ada orang-orang yang cuman kecemasannya yang berlebihan, emang mungkin itu berdampak ke asam lambung. Jadi ya seperti orang sehat, jalan ya jalan, kayak makan ya makan, cuman dia tuh merasakan berbagai macam sensasi. Nah itu yang disebut anxiety, itu seperti itu. Ada pula yang awalnya dari memang dia tuh kena memang dia tuh udah punya MAH kronis, terus kemudian dia asam lambungnya tinggi. Nah mungkin akibat pola pikirnya yang terlalu berlebihan ke negatif, jadi
semakin hari jadi si asam lambungnya naik ke level tinggi, anxiety kayak gitulah. Karena mungkin itu akibat dari pola pikirnya yang terlalu cemas memikirkan sesuatu. Kan ada yang cemas tuh ada yang berbeda-beda ya. Ada yang takut karena ujian, ada yang takut karena sesuatu hal yang mungkin dia trauma, ada yang takut kena penyakit berbahaya. Nah, seperti itu. Saya takut penyakit yang berbahaya kalau saya dulu, karena selalu sangkut pautin segala macam apa yang dirasa di badan ke Google begitu. Nah, ada sekitar 3 kali lah dia bertemu saya, kemudian ya dia mau tuh terapkan 3P, pola makannya dibenerin, pola pikirnya dibenerin, pola hidupnya dibenerin, nah cara tidurnya, terus apa sensasi-sensasi yang pernah saya rasain kayak gitu, cara nangannya kayak gimana sih. Nah, karena pelan-pelan dia tuh kayaknya sepertinya udah terbuka pikirannya, sepertinya mungkin dia percaya kalau sama orang yang udah pernah ngalamin gitu ya. Kan berbeda kalau kita cerita sama orang yang belum ngalamin, kita nggak bakal ada timbal baliknya, tahu kan, nggak tahu mungkin ya gitu ya, karena dia kan belum ngerasain gitu. Tapi kalau misalkan kita bercerita sama orang-orang yang sesama penderita atau pernah mengalaminya, pasti tahu gitu ya teman-teman. Nah, dalam proses itu saya bilang itu 1 bulan insya Allah sembuh. Memang saya juga cuman kasih saran aja gitu kan, kasihan ngabisin uang sampai puluh juta begitu, puluhan juta kan sayang gitu ya. Coba aja kata saya dengan tips yang pernah saya jalani, coba gitu. Dan alhamdulillah selama 1 bulan itu dia tuh jalani, dia bener-bener katanya pengen sembuh katanya. Soalnya kan dia juga sampai rumah tangga berantakan kayak gitu, kasihan. Dia tuh semangat bener setelah mendengar omongan-omongan ya, pokoknya saya kasih motivasi lah supaya dia tuh cepet sembuh dan mau ngelakuin 3P itu. Saya kasih saran bagaimana cara dia tidur, bagaimana cara dia makan, ya seperti yang sudah ada di video saya. Misalkan dia kalau nggak ngerti, kadang-kadang dia telepon gitu. Alhamdulillah selama dia bilang, "Teh, saya nih udah 1 bulan," katanya. "Emang bener Teh, badan tuh enakan," katanya. Tadinya saya nggak mau kerja," katanya. "Sekarang saya udah mulai kerja lagi." Bener katanya, ini penyakit tuh bukan penyakit kiriman atau gimana-gimana ya. Ya walaupun iya juga kita nggak usah peduliin lah gitu, maksudnya nggak usah peduliin, yang penting mah pikiran kita untuk kesembuhan gitu. Nah, alhamdulillah lah, saya juga dengarnya berarti saran saya, terus pengalaman saya tuh dilakuin sama dia, dan akhirnya saya lihat dia sembuh, dia mau bekerja lagi, dia semangat lagi untuk hidup. Saya tuh jadi ngerasa bahagia gitu ya, ada suatu kebahagiaan dari saya. Ya pengalaman itu ternyata bisa pengalaman saya yang saya terapkan itu bisa membuat dia tuh meraih kesembuhannya. Dia seperti tadinya murung, tadinya seperti orang
nggak fokus seperti orang gimana ya, orang kayak yang bengong gitu. Waktu pertama saya melihat tuh kayak gitu dia. Alhamdulillah pelan-pelan, karena dia tuh percaya mungkin ya kalau sama yang udah ngalamin, dan dia juga ini ya kayak membanding-bandingkan yang dia rasain sama yang saya rasain gitu. Nah, jadi dia lebih tahu, dia lebih yakin bahwa penyakitnya tuh benar, kata dokter tuh cuma asam lambung begitu. Kata saya cuman bisa nyaranin ya sama teman-teman, magic tuh emang ada, tapi kita jangan terlalu meyakini ya. Kita yakin saja sama Allah. Kita terapin aja pola pikir kita yang baik, yang bener, jauhin pikiran-pikiran negatif. Pokoknya kita yakin aja sama kesembuhan kita semangat, jangan menyerah. Pokoknya semangat kita harus benar-benar untuk meraih kesembuhan, harus benar-benar kuat tekadnya. Jangan sampai sekarang hari ini kita semangat untuk kesembuhan, besoknya lebay lagi, besoknya ngeluh lagi. Jangan, kita harus benar-benar semangat untuk kesembuhan itu. Kita tidak boleh lebay, kita tidak boleh menyerah sama keadaan. Pokoknya selama kita masih diberi nafas sama Allah, kita harus semangat, kita harus berjuang. Kan kita tahu, kata dokter juga cuman asam lambung. Kenapa kita masih mikir yang aneh-aneh? Kenapa kita masih mikir yang enggak? Coba, ayo. Gak boleh. Kalau misalkan kata dokter kita cuma asam lambung, ya udah itu aja yang dipikirin. Gak boleh mikir-mikir yang lain. Gak usah mikir-mikir kemana-mana. Percaya aja sama dokter. Dokter kan tahu, dokter kan udah meriksa kita. Emang dulu sih saya juga begitu, sampai ke rumah sakit kesana sini, sama tetap begitu kayak nggak percaya. Tapi kan lama-lama kita bosen juga lihat obat, sampai ada berapa kantung kresek yang besar gitu. Itu kan kita ngabisin duit. Dah karena aku mah nggak punya BPJS, pakai uang dari kantong sendiri, lah bingung. Kalau terus-terusan kayak gitu mau sampai kapan? Kerja tadinya saya ya sedikit-sedikit ngasilin duit lah, maksudnya saya punya toko. Kalau kita ngerasain sakit mulu lah, gimana kita mau punya penghasilan? Nah, dari situ saya semangat terus, pantang mundur. Pokoknya konsisten, yakin, aku bakal sembuh, orang-orang bisa sembuh, semua orang bisa sembuh dari penyakit GERD anxiety ini. Masa saya nggak bisa sembuh? Buktiin sama orang-orang yang bilang kita lebay. Buktiin bahwa kita itu bisa, bahwa kita itu benar-benar bisa sembuh, bisa keluar dari penyakit ini. Kan kalau misalkan contohnya teman saya itu kan nggak mau ke musola juga atau ke masjid, walaupun deket dia takut, dia cemas lah segala macam. Pokoknya sama rata-rata orang kayak seperti anxiety itu kayak begitu, takut ke masjid, takut bersosialisasi, takut apa nggak jelas. Nah, kalau kan dicoba akhirnya dia bisa begitu.
Dia bilang katanya kalau di rumah kamu nggak sakit katanya gitu. Ada yang bilang saudaranya begini, kamu tuh nggak sakit, kamu tuh sehat, kamu lebay aja itu katanya, kamu males aja gitu. Padahal kata dia, mereka tuh nggak tahu apa yang dia rasain, yang kita rasain katanya begitu, cerita sama saya. Nah, saya juga kalau ingat ke situ selalu ingin ya pengen tertawa lah. Kalau ingat ke situ mah, kalau ingat dulu waktu saya sakit juga kadang-kadang ingin tertawa lah. Kalau ingat waktu dulu saya sakit kayak gitu, lucu bener lucu. Lucunya tuh kayak gini, jangankan kemana-mana, saya di kamar aja nggak mau, takut. Kalau dipikirin takutnya takut apa nggak tahu, nggak jelas. Takut apa pokoknya nggak mau ke kamar, tidur di kamar nggak mau. Saya mah tidur pengennya tuh rame-rame, gak jelas. Sampai anak saya kesal banget mungkin sama saya, cuman kayaknya nggak kelihatan ya, nggak, namanya anak mungkin kesel mah ada, cuman kasihan mungkin ke orang tua. Lucu pokoknya. Saya tuh aneh, kalau tidur pengen ditemenin, ya temenin sama anak gitu ya, mau siang mau malam pengen ditemenin gitu. Pas mau ditinggal tuh nggak mau, takut nggak jelas, pokoknya takutnya nggak tahu takut apa gitu, nggak jelas, aneh. Terus nanti kalau ditungguin, kalau pas tidur aneh, yang nungguinnya tidur, saya yang ditungguinnya malah susah tidur. Kata saya, kok ini penyakit gila banget, ini penyakit apa gitu, kok gitu. Minta ditungguin sama anak supaya nemenin tidur biar saya nggak ketakutan, biar saya tidur. Pengennya sih saya tidur terus ditungguin gitu. Ini malah yang nemenin yang tidur, saya malah nggak bisa tidur, kan nggak jelas. Nah, kalau ingat ke situ saya pengen ketawa. Kadang-kadang mikir juga ya. Mikir kayak gini. Lah, enak kali ya kalau hidup normal kayak orang-orang, pengen tidur, plek aja tidur enak. Kita boro-boro. Susah banget kena tidur. Padahal pikirannya mikirin apa ya saya? Kalau mikirin duit enggak kayaknya. Kata saya. Saya jadi pengen ketawa dah. Kata saya, mikirin duit enggak ada. Duit mah ada di suami ge. Mikirin utang, nggak ada utang dah saya mah. Tapi kenapa kayak banyak pikiran gitu ya? Lah, orang-orang anxiety itu seperti itu. Pokoknya saya pengen, kalau ingat ke situ lucu banget. Kayak orang mikirin apa gak jelas. Aduh. Nah itu teman-teman, pokoknya kita harus benar-benar berjuang untuk kesembuhan, untuk kesehatan kita. Jangan peduliin orang mau ngomong apa, yang penting kita buktiin sama mereka bahwa kita tuh bisa sembuh, bisa berkualitas lagi hidupnya. Nah, dan jangan lupa kita harus tetap beribadah sama Allah, ingat sama Allah. Pokoknya yang 5 waktu jangan pernah ditinggalin. Kalau bisa ditambah lagi sunatnya, biar hati kita tambah tenang, biar hati kita tambah tentrem, gak mikirin yang aneh-aneh. Coba deh kalau kita lebih mendekatkan diri sama Allah itu kan, kita akan lebih nyaman gitu, lebih tenang jiwanya. Pokoknya walaupun kita belum benar-benar pulih dari cemasnya,
kalau kita terus-terusan menjalani perintah Allah, insya Allah perlahan-lahan dari yang ketidaktenangan itu, yang banyak ketidaktenangan dari anxiety itu pelan-pelan hilang, pelan-pelan mulai terasa ringan gitu, dan lama-lama sembuh. Terus kita lupa apa yang dulu kita rasain, kita lupa apa yang dulu kita yang dulu kita rasain, penyakit kayak ya yang dirasain di badan itu, seperti sakit pinggang, punggung, tenggorokan ganjel, perut begak, ulu hati sakit lah, kayak gitu hilang, lama-lama lupa. Bener, yang penting mah konsisten aja, yakin, itu doang sih. Konsisten tiap hari tuh bener-bener. Misalkan kalau sebulan pengobatan ya sebulan, jangan dirubah-rubah. Konsisten, jangan sehari dilakuin, 2 hari enggak, nanti ketiga harinya lakuin lagi. Jangan begitu ya. Konsisten 1 bulan sembuh pasti. Jalanin pola pikir yang benar, makan yang benar, pola hidupnya yang benar, gak begadang, makan teratur, tidur gak begadang. Pokoknya makanan juga kita harus tahu mana yang enak di perut kita, mana yang enggak. Pokoknya jalanin dulu 1 bulan. Kalau setelah 1 bulan kita udah ngerasain enak, pikiran udah tenang, anxiety udah terbang gitu. Anxiety-nya udah bebas, udah merdeka dari anxiety. Nah, kita baru coba-coba makan makanan yang nggak dipantang. Tuh, kalau dulu saya makan, pantangan saya tuh yang yang asem, yang pedas, yang pokoknya yang bergas gitu saya hindari. Makanan berminyak juga saya hindari itu. Tapi pas waktu udah penyembuhan, saya lakuin itu tuh yang 3P itu 3 bulan. Semuanya saya perbaiki lah. Nah, setelah sebulan itu tidur juga kan, saya waktu dalam penyembuhan itu tidur juga nyender gitu kayak orang lahiran. Pokoknya sebulan saya lakuin itu. Sebulan saya lakuin itu terus. Makan bener teratur, pokoknya makan tepat waktu, terus jamnya juga tepat gitu, harus tepat gitu, jam 6. Wah, sering makan pokoknya, lapar, gak tau lah, gak jelas kalau nggak lemes kalau nggak makan. Perasaan saya tuh makan sampai 5 kali. Pokoknya tetapin jamnya, jam 6, jam 9, 11, jam 3, jam 5, terus begitu sampai 1 bulan. Setelah 1 bulan, alhamdulillah, pertama kali saya dari sebulan pengobatan itu, tadinya masih takut tuh mau makan yang pantangan itu, apalagi kalau kita kondangan lah, sampai nggak mau makan saya takut. Kadang dari pikiran kita gimana ya, kalau misalkan kita nggak makan nanti orang-orang bilang kita malu ya, kalau kita misalkan kondangan gak makan kayak gitu, ditawarin makan gak mau, atau kita ke rumah saudara suruh makan gak mau gitu ya. Waktu udah 1 bulan mah pokoknya mau kamu mau nggak, makan aja, makan yang ada. Lah ternyata setelah dimakan kok nggak apa-apa sih, kok nggak nyebabin ke tubuh kayak gimana, kerasa ini itu enggak. Nah, dari situ saya lebih percaya diri lagi nih. Saya tuh benar-benar sembuh. Semangat berjuang, konsisten, pikiran positif, pokoknya terapin
3P-nya dijalanin, 1 bulan sembuh. Nah teman-teman, mungkin video dari saya cukup sekian dulu. Insya Allah nanti saya akan buat video lagi. Mudah-mudahan dari pengalaman bisa memotivasi kalian buat kesembuhan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.